ketika Serengat berstatus sebagai kabupaten, ya, itu wilayah Blitar itu masih belum terbentuk pemerintahan kabupaten. Mungkin saja bisa setingkat distrik. Serengat, kecamatan yang berada di wilayah Blitar Barat ini punya banyak potensi yang masih tersimpan. Di balik potensi dan keunikan yang masyhur, Serengat punya latar belakang yang begitu dalam. Kabarnya, kewedanan Serengat sudah ada jauh sebelum Kabupaten Blitar. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti sejarah yang tertulis di dalam dokumen yang tersimpan di Perpustakaan Kartini di Kelurahan Kauman, Kecamatan Serengat. Untuk mengetahui lebih jauh babat Serengat dan Blitar, tim Radar Blitar TV berbincang dengan Insan Widodo, pegiat literasi sejarah sekaligus pemilik Perpustakaan Kartini. Ya, selamat malam ya. Saya nama Widodo, asli Serengat, dan saya dilahirkan di tempat ini. Dan tempat ini merupakan tempat yang sering digunakan untuk sebagai kajian sejarah, budaya, dan kebangsaan. Ya, baik itu nasional maupun lokal. Jadi tempat ini sering untuk membedah buku, untuk diskusi, untuk ya pokoknya yang berkaitan dengan perjalanan sejarah kebangsaan khususnya di dalam negeri Indonesia. Ya. Perpustakaan ini namanya Perpustakaan Kartini ya. Jadi sebagai tempat di mana masyarakat Kelurahan Kauman Serengat itu perpustakaannya di tempat ini, dan segmennya adalah tentang dokumenter. Jadi literasinya kebanyakan adalah literasi dokumenter. Jadi baik itu berupa foto, berupa tulisan-tulisan, ya, yang sebagian besar itu didapatkan dari bukti fisik dan transkrip yang asli dari huruf dari bahasa Belanda. Ya, itu kita dapatkan asli tapi sudah kita copy, sudah kita print ya. Jadi tapi memang aslinya seperti itu. Jadi bukan asli dalam sebagai tangan pertama. Iya betul. Iya betul. Baik itu dari artikel, dari buku, ya, dan juga dari itu kan ada seperti KITLV ya, Lembaga Penelitian Bahasa, Budaya, dan Sejarah yang awalnya memang dari negeri Belanda, ya, dan juga ada Delper itu juga di situ ada berita-berita dan informasi tentang sejarah kita zaman dulu, ya, juga terdapat di penyimpanan arsip nasional,
ya yang ada di pusat. Selain kita juga turun di daerah-daerah, khususnya dokumen-dokumen yang ada di Dinas Pariwisata. Ya, daerah-daerah kan memiliki dinas. Nah, itu biasanya kami lewat pintu itu. Berdasarkan dokumen-dokumen yang kami dapatkan, yang kami himpun selama bertahun-tahun seperti ini misalnya, ya. Jadi Babat Blitar itu sebetulnya kalau kita bedakan ada bidang keilmuan yang namanya toponimi. Toponimi itu bidang keilmuan dalam linguistik yang membahas tentang asal-usul sebuah nama. Ya. Jadi seperti Blitar itu kan tentunya punya asal-usul bagaimana disebut Blitar. Ya, yang sekarang itu biasanya diperingati pada tanggal 5 Agustus ya, yang terjadinya pada tahun 1324. Yaitu menurut kesepakatan berdasarkan dokumen dan prasasti, maka ditetapkan sebagai Hari Jadi Blitar, bukan Hari Jadi Kabupaten. Jadi lain ya Hari Jadi Blitar dengan Hari Jadi Kabupaten. Kalau Hari Jadi Kabupaten berarti kan ada pemerintahan, ada strukturnya, ada nama bupati, ya, ada jabatan-jabatan lain. Jadi nama Blitar dan Hari Jadi Kabupaten Blitar itu sudah harus bisa dibedakan. Nah, inilah yang sering masyarakat itu belum memahami tentang apa sih hari jadi itu. Misalnya Blitar pada hari tanggal 5 Agustus tahunnya 1324. Ya, itu zamannya Majapahit. Di zaman pada Raja Jayanegara, Raja Majapahit yang kedua. Ya, kalau menurut kesepakatan mungkin dalam panitia dulu pembentukan ketetapan mengambil hari jadi sebuah nama. Ya, tetapi kalau hari jadi pemerintahan kabupaten Blitar misalnya, itu tidak lepas dari Serengat. Karena Serengat itu adalah embrionya Kabupaten Blitar. Karena Serengat dulu itu adalah juga kabupaten sebelum Blitar. Tapi kita khusus di segmen pemerintahan loh ya. Pemerintahan. Jadi yang kita bicarakan itu adalah yang yuridis formal ya. Baik itu waktu di bawah Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan di bawah pemerintah Hindia Belanda. Jadi Serengat itu yang dulu statusnya diperkirakan sebagai kabupaten pada tahun 1770-an sampai berakhir 1830. Jadi pemerintah Hindia Belanda itu menghapus Kabupaten Serengat itu berdasarkan kekuatan hukum, yaitu setelah berakhirnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tanggal 28 Maret 1830, maka Belanda segera mengadakan strategi baru, politik baru dengan kekuatan hukum. Yang pertama yaitu Perjanjian Spreh. Perjanjian Spreh itu dilaksanakan pada tanggal 3-4 Juli. Kemudian terbentuklah suatu resolusi 31 Desember tahun 1830. Nah, resolusi inilah sebagai titik awal perubahan pergeseran suatu pemerintahan. Maka setelah itu Kabupaten Serengat dihapus. Lalu apa alasan-alasan dihapus itu? Bersatu pertama Perang Jawa berakhir ya. Jadi Perang Diponegoro sudah berakhir 28 Maret. Setelah itu adanya resolusi dan juga Serengat ini dilihat oleh pemerintah Hindia Belanda merupakan merupakan daerah konsentrasi daripada migrasi pengikut Diponegoro mengepul ke daerah Serengat.
Nah, daripada nanti di Serengat itu timbul api nasionalisme Diponegoro bisa meletus lagi di sini, maka pemerintah Hindia Belanda tidak mau kecolongan lagi. Makanya segeralah itu dihapus, dibusek. Ya. Jadi status kabupaten sudah lenyap mulai 1830 itu. Ya, sehingga terjadilah masa-masa transisi. Setelah itu ada masa peralihan dari Serengat ke Blitar. Ketika Serengat berstatus sebagai kabupaten, ya, itu wilayah Blitar itu masih belum terbentuk pemerintahan kabupaten. Mungkin saja bisa setingkat distrik. Ya, terbukti dari dokumen ini tahun 1848 ini tertulis Blitar itu masih Distrikten Blitar and Distrikten Serengat. Serengat dulu namanya Seringat, bukan, kalau Belanda nulisnya Seringat. Di sini ada dokumen asli. Ya, berarti setelah Kabupaten Serengat dihapus itu tidak serta-merta ujuk-ujuk terus Blitar terbentuk suatu pemerintahan kabupaten. Karena apa? Karena masih berupa rintisan-rintisan. Ada masa transisi, ada masa peralihan. Karena yang di Serengat ini bergesernya pertama kali itu di Pakunden. Lokasi pemerintahan itu ada di Pakunden. Iya, ya. Ketika 1848 Gunung Kelut meletus, itu lokasi pemerintahan yang ada di Pakunden itu teraliri oleh letusan lava itu, air itu, sehingga berikutnya pindah posisi ke utara alun-alun yang sampai sekarang ini sebagai lokasi pendopo Kabupaten Blitar, ya, di mana bupati pertamanya adalah Raden Tumenggung Aryo Adinegoro yang sekaligus diabadikan menjadi nama pendopo, di mana bupati pertama itu dilantik pada tanggal 1 April tahun 1863. Kalau dipautkan mundur ke penghapusan Kabupaten Serengat tahun 1830, berarti jaraknya penghapusan Kabupaten Serengat ke terbentuknya pemerintahan Kabupaten Blitar itu adalah 33 tahun baru terbentuk. Karena terbentuknya suatu pemerintahan dengan setingkat kabupaten itu tidak mungkin langsung serta-merta jadi. Jadi melalui rintisan yang bernama Onderregenschap, ya, tahun 50 sampai 52 sampai tahun berapa? 1859 itu masih Onderregenschap. Setelah itu datanglah sosok baru yang bernama Raden Tumenggung Aryo Adinegoro tahun 1859. Kemudian 4 tahun berjalan ke depan sampai 1863 dilantiklah secara yuridis formal oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi kesimpulannya, Kabupaten Serengat itu merupakan embrio Kabupaten Blitar. Itu kami berbicara berdasarkan dokumen dan khusus tentang struktur pemerintahan, ya, tentang pemerintahan adanya kabupaten. Karena adanya kabupaten itu mesti ada nama bupati, ya, ada nama-nama jabatan lain seperti Regen, ya, terus Onderregen, lalu jaksa, pengulu, griffier, adjung. Itu jabatan-jabatan yang melekat kepada pemerintahan kabupaten.
Dan tidak lupa bahwa setiap kabupaten di situ ada suatu daerah yang namanya kauman. Kauman itu merupakan ciri khas ada di jantung kota. Ada kabupaten, ada kauman. Ada kauman berarti dulunya pernah ada kabupaten. Karena kauman itu tempatnya para kaum penegak agama yang mengurusi rujuk, pernikahan, dan kemasjidan. Nah, jadi satu paket. Terus tata letak Serengat, Kabupaten Serengat itu ada penjara sebelah timur. Loh Pak, terus alun-alunnya mana? Alun-alunnya itu di depannya itu, yang sekarang jadi pasar. Lalu masjidnya, itu di barat pasar itu. Lalu perkantorannya, itu yang sekarang Pegadaian itu. Jadi Kabupaten Serengat itu dilihat sekarang dari tata letak bekas-bekas itu, semuanya memenuhi syarat dan ini persis dengan yang ada di Kabupaten Blitar sekarang. Ada pendopo, depannya itu alun-alun, timurnya itu penjara, baratnya itu adalah masjid, dan ada kampung namanya Kauman. Sedangkan Kabupaten Serengat persis, depannya juga ada kampung Kauman. Nah, itu sekilas tentang perjalanan Kabupaten Serengat menuju ke Kabupaten Blitar. Jadi dua daerah ini tidak bisa dipisahkan dari historisnya. Ya, itu satu paket itu alurnya, ya. Sedangkan Serengat juga tidak bisa dipisahkan dari Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, khususnya dalam Perang Jawa ketiga, yaitu Perang Pangeran Diponegoro, ya 1825 sampai 1830. Iya, pemerintah Hindia Belanda. Karena Serengat itu kenapa dihapus? Karena bupati-bupatinya yang dulu-dulu itu ya, misalnya yang pertama, Rekso Kusumo Kertodirjo itu bupati pertamanya itu diasingkan di Ambon kalau enggak menurut informasi. Ya. Kemudian yang kedua, Bupati Jayaningrat yang kemudian mutasi ke Kabupaten Ngrowo yang sekarang menjadi Kabupaten Tulungagung. Kemudian Bupati Raden Tumenggung Mertodiningrat II, putra Bupati Ponorogo yang bernama Mertodiningrat I, yang sekarang makamnya ada di Stonogedong, Trenggalek. Ya. Kemudian ada lagi Broto Wijoyo, ya. Terus ada lagi Raden Ngabehi Mertokusumo. Nah, ini sudah masa-masa transisi setelah dihapus. Jadi bupati-bupatinya ini dapat dikatakan sebagai bupati yang tidak loyal kepada pemerintah Hindia Belanda. Pertama sudah tidak loyal, sudah anti Belanda. Yang kedua, itu adalah tempat penampungan dan pemukiman daripada pengikut Diponegoro yang hijrah ke mancanegara wetan, Serengat, Blitar, dan sebagainya. Dan Serengat ini adalah pintu gerbang. Misalnya perjalanan dari Solo, Madiun, Nganjuk, Kediri, nyabrang Kali Berantas, terus lewat Serengat. Terus yang dari Madiun, Mauspati, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, nyabrang kali, ketemu di Serengat. Jadi Serengat ini adalah pintu gerbang lalu lintas migrasi pengikut Diponegoro. Ya, jadi pengikut-pengikut itu sampai meneruskan perjalanan ke Brangwetan, Mantanegara Wetan, sampai ke Puger, Banyuwangi, ya itu. Jadi jauh banget. Kenapa larinya kok bisa sampai jauh? Ya, itu ibaratnya pengikut Diponegoro itu kalau tertangkap ya dibantai. Ya, dibantai. Jadi mereka memang takut sekali. Dan yang kedua, terah-terah atau turunan-turunan secara genetik bangsawan priayi itu mereka merahasiakan.
Jadi di Blitar dan Serengat itu sebetulnya gudangnya orang-orang dari Matraman, karena menyembunyikan diri ya, karena takut karena tertangkap, bisa dibantai dan sebagainya. Akhirnya para pengikut itu kebanyakan membuat suatu kesepakatan dengan kode sandi, yaitu antaranya menanam pohon sawo, manggis, dan kepel. Jadi 3 pohon itu merupakan sandi, merupakan kode di mana bisa saling mengenali, bisa saling mengadakan konsolidasi sesama pengikut Diponegoro. Oh, kalau perkembangan Blitar itu sangat pesat karena sudah statusnya sejak menjadi Regenskap, ya, rintisan mulai tahun 1859 sampai 1863. Itu Bupati Aryo Adinegoro itu memang sosok tokoh yang visioner, yang sangat maju, ya, sehingga perkembangan Kabupaten Blitar itu bisa sampai akhirnya cepat. Tetapi karena apa? Sehingga Bupati Aryo Ronggo Adinegoro itu mau diberhentikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Istilahnya mau dipecat. Nah, ini pasti ada sebabnya, ya. Akhirnya pada tahun 1868 Bupati Aryo Adinegoro itu menulis surat permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengundurkan diri, tapi sekaligus menunjuk atau meminta supaya patihnya ini yang bernama Aryo Warsokusumo, yang itu waktu itu menjabat patih, dan juga anak menantu, ya, supaya itu diangkat menjadi bupati. Akhirnya 1869 itulah Raden Tumenggung Aryo Warsokusumo menjadi Bupati Blitar yang kedua. Yang sampean katakan tadi siapa? Kanjeng siapa? Kanjeng Jimat. Ya, itu. Jadi rentetannya, peristiwanya seperti itu. Cuman kami juga ingin lebih tahu mendalam kenapa Bupati Aryo Adinegoro itu mau diberhentikan oleh Belanda. Setelah kami lacak, ada beberapa sejarawan yang mengatakan bahwa Bupati Aryo Adinegoro itu masih menampung dari para pengikut Diponegoro. Jadi tetap banyak yang mengalir. Jadi tidak hanya mulai tahun 1830, tapi tahun-tahun berikut itu masih banyak. Di antaranya itu di antaranya, ya, penyebab kenapa mau diberhentikan. Sejarah itu ya dapat dikatakan tempo dulu, ya, barang yang sudah lewat, informasi yang sudah kayaknya bagi kaum milenial itu kayaknya sepertinya nggak ada gunanya. Tetapi tanpa sejarah, tanpa kejadian tempo dulu, kita ini kan tidak ada di sini, ya. Pesan saya, jangan sampai terjadi adanya sebuah generasi yang sudah tidak mengenali daerahnya sendiri. Nah, karena apa? Karena ya nggak mau literasi sejarah. Jadi yang kami khawatirkan nanti ada generasi-generasi yang berikutnya sudah nggak kenal dengan daerahnya sendiri. Asal-usulnya yang nggak tahu, leluhurnya yang nggak tahu. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya dengan momen seperti ini, hari jadi Blitar, nah ini kita juga meningkatkan atau mengajak kepada kaula muda untuk
supaya tertarik dan mencintai sejarah, ya. Jadi itulah. Jadi jangan sampai terjadi missing link, ya. Informasi itu bisa putus, ya. Itu adalah trik-trik Belanda waktu menjajah kita. Itu memang ada informasi kejayaan leluhur yang diputus. Jadi generasi berikutnya itu nggak tahu. Karena apa? Kalau tahu itu membahayakan. Oh, saya punya leluhur hebat, Majapahit, Sriwijaya. Saya harus mencontoh seperti itu. Saya harus bangkit melawan penjajah. Lah itu. Jadi ada kesengajaan, memang ada missing information. Nah itu, ya. Rupanya, sejarah Blitar lekat kaitannya dengan Kawedanan Sengat yang berdiri jauh sebelum Kabupaten Blitar itu sendiri. Fakta tentang keberadaan Kawedanan Sengat yang lekat dengan para pengikut Pangeran Diponegoro juga masih asing di telinga masyarakat Blitar. Lalu, bagaimana respon masyarakat Blitar usai mendapati fakta ini? Jawabannya ada pada keinginan masyarakat Blitar untuk mengupas lebih jauh sejarah yang mereka miliki.